Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat sore dan selamat berjumpa di ibadah doa Rabu Gereja Baptis Pertama pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 dikatakan, "Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu." Mari kita memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan pujian, "Dengan apa kan Tuhan ku balas." Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Bapa yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami pada sore hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kekuatan, kehebatan kami, melainkan karena belas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami memulai jam doa Rabu kami mau menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk sore hari ini, Tuhan yang akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah harapan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mazmur 119 ayat 81 berkata, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu menyembah
Selamat sore. Sekali lagi kita mengucap syukur karena kita masih boleh bertemu, dan kita juga mengucap syukur kalau pandemi sudah berakhir. Mungkin kita memasuki endemi, tapi yang pasti kita sudah tidak terlalu khawatir lagi. Oleh karena itu, kita berharap bahwa jam doa ini boleh nanti ada dilaksanakan secara onsite. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami, sekali lagi kami menyerahkan hidup kami, pikiran, jiwa, raga kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Engkau berkati kami semua yang mengikuti jam doa hari ini. Bukakan hati kami masing-masing, untuk kami boleh mengerti akan apa yang Kau ingin sampaikan di dalam firman-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini, sore hari ini, diambil daripada 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 13. Ya. Kalau kita mendengar Tesalonika, pasti kita akan teringat akan Korintus, Roma, ya, terus kemudian Galatia, Efesus, Filipi. Dan pasti kita akan tidak bisa lepas daripada seorang tokoh, yaitu Paulus. Ya. Paulus adalah seorang penginjil yang tangguh, yang luar biasa. Ya. Kita tahu bahwa penginjilan Paulus itu bukan tidak mudah, ya, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, tapi Paulus tidak menyerah sampai nyaris-nyaris juga dia akan mati, tapi Paulus tetap ingin mengabarkan Injil di tempat-tempat yang belum pernah ada orang yang menginjilinya. Nah, untuk kita lebih jelas sedikit, kita mungkin akan melihat sedikit sejarah Paulus di mana dia memulai perjalanan penginjilannya. Penginjilan Paulus dimulai dari Korintus, ya, sebetulnya. Permulaan dari Korintus atau di Asia Kecil, di mana sekarang dikenal dengan Turki dan Yunani, ya. Nah, kemudian Paulus ke Galatia, Efesus, Filipi, kemudian Tesalonika, dan terakhir ke Roma. Jadi Roma sebetulnya misi perjalanan Paulus yang ketiga. Tapi di dalam Alkitab, Roma ditempatkan pertama karena Roma itu merupakan suatu surat yang paling panjang dan yang paling teologis. Gitu. Jadi dimulainya dari Roma kemudian Korintus, ya. Nah, untuk itu kita akan lihat tabel atau daftar, ya, yang saya ringkas begitu, perjalanan Paulus di masing-masing kota yang dia kunjungi. Kita lihat, ya, dot bisa ditampilkan, nah ini, ya. Nah, mungkin mulai dari Roma saja dulu, ya. Tema dari surat Roma adalah kebenaran Allah telah dinyatakan. Paulus menulis surat Roma dalam rangka pelayanan rasulinya di dunia bukan Yahudi, bukan orang Yahudi, ya. Jemaat di Roma bukan didirikan oleh Petrus atau rasul yang lainnya, tapi mungkin didirikan oleh orang Makedonia dan Asia yang bertobat di bawah pelayanan Paulus. Kita tahu bahwa surat Roma ditulis menjelang perjalanan misi Paulus yang ketiga.
mempersiapkan bagi pelayanannya di Roma, serta sebetulnya dia punya rencana pelayanan selanjutnya ke Spanyol. Ya. Bisa ini dinaikkan ini. Ya. Kemudian Korintus. Korintus mempunyai tema yaitu masalah-masalah mengenai jemaat dan bagaimana cara pemecahannya. Korintus adalah kota yang kuno, tetapi dalam banyak hal dia merupakan kota yang metropolitan. Banyak masalah yang timbul di dalam gereja yang masih muda ini. Ya. Kemudian kita ke Galatia, ya Paulus berlayar menuju Galatia. Ya, di Galatia mempunyai tema keselamatan karena kasih karunia dan iman. Orang-orang Galatia banyak yang menyimpang dari ajaran iman Kristus. Persoalan meliputi apakah iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya syarat untuk masuk surga, atau ketaatan kepada upacara dan aturan Yahudi tertentu juga diperlukan untuk memperoleh keselamatan. Kemudian Efesus, tema di Efesus, Kristus dan Gereja, sebagai sebuah surat edaran dengan maksud diedarkan secara luas, bukan hanya di gereja saja. Jadi merupakan surat edaran untuk supaya bisa diedarkan ke daerah-daerah yang lain, supaya semua orang boleh mendengar atau menerima Injil. Paulus merindukan agar para pembacanya bertumbuh dalam kasih dan hikmat, ingin agar hidup mereka layak di hadapannya. Kemudian di Filipi, ya, kemudian dia ke Filipi, sukacita dalam hal hidup untuk Kristus. Filipi kota bagian Makedonia, Filipi adalah kota koloni Romawi, sebagian besar penduduknya adalah pendatang dari Italia yang tetap setia kepada Roma. Mungkin ada surat ini adalah kasih sayang dan penghargaan kepada jemaat. Ya. Kemudian Tesalonika. Ya. Tesalonika terletak 100 km sebelah barat daya pelabuhan Filipi, pelabuhan yang paling terkemuka di Makedonia di provinsi Romawi. Penduduknya 200.000 jiwa adalah masyarakat Yahudi yang taat. Paulus mendirikan gereja di Tesalonika pada perjalanan misinya yang kedua. Pelayanan Paulus yang berhasil di Tesalonika dihentikan karena permusuhan di kalangan Yahudi. Paulus hanya berada di Tesalonika kira-kira 6 bulan saja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dari sejarah gambaran tadi yang kita lihat bahwa Paulus ini sungguh-sungguh jadi sepenuh hatinya dicurahkan untuk pelayanan penginjilannya. Di dalam setiap, tadi kita lihat di dalam setiap kota-kota yang diinjilinya, yang didatangannya, mempunyai persoalan kesulitan masing-masing, karena di kota-kota yang mereka atau Paulus datangi itu masyarakatnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Politik saat itu juga di tempat yang dikunjungi Paulus itu juga tidak menentu, kemudian juga ekonomi semua masyarakat. Nah, Paulus itu mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa di dalam dia mengabarkan Injilnya. Dan tiba kalau kita di Tesalonika ini, seperti kita tahu, Paulus mendapat tekanan yang berat ketika dia ada di Tesalonika, karena orang-orang Yahudi yang taat atau itu mereka berselisih sehingga Paulus tidak akan tahan tinggal di sana. Oleh karena itu, bukan karena Paulus tidak mau, tetapi memang keadaannya mengharuskan Paulus untuk meninggalkan Tesalonika. Dia pergi ke Berea dan kemudian di Berea tinggal beberapa lama, kemudian dia ke Athena. Tapi hati Paulus tetap tidak teringat akan jemaat di Tesalonika,
karena dia mempunyai hubungan yang khusus, dan hanya baru sebentar saja Paulus tinggal melayani Tesalonika. Menurut sejarah mungkin kira-kira hanya 6 bulan. Oleh karena itu, pada waktu itu Paulus mengirim Timotius ke Tesalonika. Mari kita baca, atau saya akan bacakan 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13 ya. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Kami tidak tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan itu. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi kita ditentukan untuk mengalami masalah-masalah. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepadamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya aku, karena tidak dapat lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ya. Kemudian ayat 6, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kami bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Ayat 11. Kiranya Dia, Allah Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seperti kita ketahui, tadi dibaca bahwa Paulus sudah tidak tahan lagi, oleh karena itu dia mengirim Timotius ke Tesalonika, karena Paulus khawatir dan ingin tahu keadaan jemaatnya yang di Tesalonika itu. Di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 13 ini ada tiga yang dapat kita pelajari. Ayat 1 sampai 5 ya, di mana Timotius diutus oleh Paulus karena kekhawatiran Paulus untuk jemaat-jemaat yang di
Tesalonika ya. Jadi Timotius diutus untuk menguatkan dan menasehatkan tentang imannya agar mereka tidak goyah dan mundur ketika mereka mengalami penderitaan. Sebenarnya Paulus juga sudah tahu bahwa mereka dipanggil untuk menderita. Jadi sekali lagi Timotius diutus, Paulus ingin mengetahui keadaan jemaat di sana. Kita juga sebagai orang-orang percaya di mana kita menjalani kehidupan, kadang-kadang juga kita mendapat tekanan atau kesusahan, penderitaan, tapi hal ini tidak atau jangan membuat kita lemah di dalam iman atau berpaling, karena memang ini adalah bagian daripada kehidupan orang percaya di dalam mempertahankan imannya di kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal-hal yang kita alami sebagai suatu cobaan atau penderitaan. Jadi kita tidak boleh khawatir karena kita tidak selalu mulus di dalam kehidupan kita. Pasti kita mengalami hal-hal yang susah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Tidak berarti bahwa kita percaya Tuhan Yesus semuanya akan mulus, tidak ada sakit, tidak ada penderitaan, itu tidak benar ya, saudara-saudara. Jadi ayat 1-5 itulah yang tujuannya daripada Paulus mengutus Timotius ke sana ya, untuk menguatkan, untuk melihat iman dia. Nah, di dalam ayat 6-10 kita tahu tadi dibaca bahwa Timotius melihat bahwa jemaat di sana kuat, malah merindukan, ingin ketemu dengan Paulus. Demikian juga Paulus ingin selalu bertemu dengan jemaat di sana supaya bisa saling menguatkannya. Dalam hal ini Paulus menjadi lega, mendapat kabar baik yang menggembirakan bahwa jemaatnya di sana tetap berdiri teguh di dalam iman dan terus bertumbuh di dalam iman, kasih, pengharapan, serta juga rindu bertemu dengan Paulus. Seperti tadi yang dibacakan oleh apa tadi yang menyanyi itu di permulaan, mengutip ya hal ini. Paulus sangat bersukacita dan bersyukur karena jemaatnya di sana tetap setia walaupun di dalam keadaan yang menderita atau dalam kesusahannya. Kemudian yang di dalam ayat 11 sampaikan kepada 13, Paulus berdoa untuk jemaatnya di Tesalonika ini. Paulus berdoa agar mereka dapat kembali bertemu, menguatkan iman mereka masing-masing, juga memohon agar Tuhan membuat mereka semakin bertambah-tambah kelimpahan kasih seorang terhadap yang lain. Tuhan menguatkan hati mereka sehingga dapat tetap hidup kudus tanpa cacat celah di hadapan Allah sampai Kristus datang kembali. Ya, jadi Paulus ini sungguh-sungguh mempunyai hati seorang gembala di mana dia ingin selalu dekat dengan domba-dombanya seperti Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Sedangkan orang upahan bukan gembala, bukan pemilik. Ketika serigala datang, dia meninggalkan domba-dombanya lalu lari, sehingga
serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari, seorang upahan tidak memperhatikan domba-dombanya. Ya, jadi dalam hal ini kita meneladani Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Demikian juga Paulus meneladani Yesus sebagai gembala. Gembala merawat dan memelihara kawanan domba dengan sepenuh hati, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Nah, mari kita belajar melayani, mengasihi Tuhan ketika pencobaan dan tekanan datang. Apakah kita masih mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kita. Inilah yang saya bisa sampaikan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi, kehidupan kita sebagai orang percaya tidak selalu mulus, tidak selalu sehat, ada tantangan, ada cobaan, ada penyakit, tapi hal-hal tersebut jangan sampai membuat iman kita berkurang atau malah berbalik. Malah di dalam kesusahan kita makin giat melayani Tuhan dan mengabarkan kabar baik kepada orang-orang. Sekian, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh meneladani Engkau sebagai gembala yang baik, memperhatikan orang-orang di sekitar kami, memperhatikan keluarga, memperhatikan jemaat. Biarlah kami boleh sama-sama bertumbuh kuat di dalam iman kami masing-masing, supaya kami boleh sungguh-sungguh tanpa cacat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau pakai kami sesuai dengan keadaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.